Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian uang dan juga sumber hukum uang. Yang pertama adalah pengertian uang. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata anakdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu anakdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan anakdu juga berarti tunai. Kata nukud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Dalam ekonomi konvensional, Richard Sidney Sayers dalam bukunya Modern Banking menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Selain itu, pakar ekonomi Indonesia juga memberikan pemikirannya mengenai definisi uang. Kazmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum uang. Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi, dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan hadis, kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang. Misalnya, dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan, dalam ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa, dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung, ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam surat Al-Kahfi ayat 19, dalam ayat tersebut menceritakan kisah 7 pemuda yang bersembunyi di sebuah gua Ashabul Kahfi untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari para pemuda itu membelanjakan uang peraknya untuk membeli makanan. Dengan jelas, ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uang yang berlaku adalah dinar dan dirham. Hal ini tercermin dari hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang zakat uang dinar dan dirham. Beliau mengatakan dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu memiliki 200 dirham dan sudah disimpan selama 1 tahun, maka wajib dizakati 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat emas sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu punya 20 dinar dan telah disimpan selama setahun, maka kewajiban zakatnya setengah dinar. Kisah yang diungkapkan Al-Quran dan hadis ini jelaslah bahwa penggunaan uang dalam Islam tidaklah dilarang. Bahwa uang dalam Islam sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Artinya, konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam ekonomi konvensional, sumber hukum uang mengenai mata uang di Indonesia dan segala yang berkaitan dengannya telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter. Sumber hukum mata uang di Indonesia banyak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di dalam undang-undang ini banyak menjelaskan mengenai uang yang ada di Indonesia, di antaranya macam dan harga rupiah, ciri desain dan bahan baku, pengelolaan mata uang, dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, peredaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan, dan lain-lain. Selain undang-undang, sistem keuangan Indonesia juga didasarkan pada peraturan pemerintah dan peraturan Bank Indonesia, seperti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perdagangan Valuta Asing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Sejarah dan perkembangan uang di dalam Islam. Pada awalnya masyarakat Arab itu belum mengenal mata uang. Jadi mereka dalam perdagangan sehari-hari itu menggunakan mata uang dari Persia dan juga Roma. Itu dinar Hercules dan juga Bizantium, kemudian juga ada dirham dari dinasti Sasanid Irak. Pula pada tahun ke-18 Hijriah itu mulai dicetak dinar Islam dengan mengikuti model cetakan dari dirham dinasti Sasanid Irak. Kemudian baru pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan itu mulai dicetak dinar dan dirham Islam yang tanpa menggabungkan model cetakan dari dinasti Sasanid Irak tanpa menggunakan lambang dari Bizantium dan Romawi. Percetakan uang tembaga atau fulus itu mulai berkembang pada dinasti Mamluk. Nah, dan hal ini juga yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang itu tersendiri, yang mengakibatkan terjadinya inflasi di mana-mana. Di masa Daulah Islamiyah, tepatnya pada tahun 1534, itu mulai berlaku mata uang resmi yaitu emas dan perak dengan perbandingan kurs 1:15. Kemudian pada tahun 1839, pemerintah Utsmaniyah itu menerbitkan uang kertas. Perkembangan uang konvensional ini sedikit berbeda dari perkembangan uang di masa Islam, yaitu mereka pada awalnya menggunakan sistem barter. Nah, sistem barter inilah yang kemudian berkembang menciptakan uang yang mengikuti sejarah dari barter itu sendiri. Dari perkembangan tersebut, uang itu dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu ada yang pertama ada uang barang, kemudian uang kertas atau uang tanda, dan yang terakhir itu adalah uang giral. Jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini ada 2 seperti yang tadi, yaitu yang pertama jenis uang dalam Islam dan konvensional. Saya akan menjelaskan jenis uang yang dalam Islam dulu, yaitu ada yang pertama uang barang. Uang barang itu adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan. Yang kedua itu ada uang logam, kemudian ada uang bank, yang dalam artinya itu uang yang dikeluarkan oleh bank konvensional melalui cek atau giro, dan yang terakhir itu ada uang kertas. Kemudian jenis uang dalam konvensional itu ada 2. Yang pertama uang kartal, itu terdiri dari uang logam dan kertas, dan yang kedua itu ada uang giral. Kemudian ada fungsi uang. Fungsi uang itu di dalam Islam mengikuti sistem ekonomi syariah yang mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit account. Yang pertama itu ada satuan nilai atau standar ukuran harga dan juga media penukaran dan memenuhi kebutuhan. Kemudian fungsi uang di dalam konvensional itu ada 4. Yang pertama sebagai alat satuan hitung, yang berarti uang itu dipergunakan sebagai alat untuk menunjukkan nilai dari suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua itu sebagai alat penukar, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang keempat itu sebagai standar pencicilan utang. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang uang menurut perspektif tokoh muslim dan perspektif tokoh konvensional. Perspektif tokoh muslim, yang pertama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyampaikan 5 poin penting. Pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Kedua, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang dan akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang serta menzolimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai. Ketiga, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. Keempat, perdagangan internasional akan menurun. Kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. Yang kedua, Al-Maghrizi
Al-Maghrizi menyatakan bahwa mata uang harus terbuat dari emas dan perak. Selain dari itu, tidak layak disebut dengan mata uang. Dalam hal pencetakan, Al-Maghrizi sangat menekankan pada kualitas pencetakan mata uang, seperti halnya Ibnu Taimiyah. Nilai nominal adalah sama dengan nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut. Dan terakhir, Ibnu Khaldun. Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Perspektif tokoh konvensional. Teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori Irving Fisher merupakan kelanjutan dari Ricardo yang disempurnakan lagi, yaitu memperhitungkan kecepatan peredaran uang, peredaran barang, dan jasa. Rumus dari Irving Fisher ini adalah sebagai berikut: M kali V sama dengan P kali T. Teori permintaan uang Cambridge merupakan teori Alfred Marshall. Rumus Marshall adalah sebagai berikut: MD sama dengan KY. Kedua, teori permintaan uang Keynes. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. 3. Teori permintaan sesudah Keynes. Terdapat beberapa teori permintaan uang setelah Keynes, diantaranya permintaan uang Baumol dan teori kuantitas Friedman. Menurut Baumol, adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut opportunity cost. Friedman berpendapat bahwa pemegang uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.